Shalom keluarga damai, kita berjumpa di Sapaan Damai Sejahtera. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang telah Engkau berikan untuk kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Bunyinya demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tema renungan pada saat ini, puji-pujian yang tulus kepada Allah. Keluarga damai yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita belajar dari Paulus dan Silas, di mana mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-25. Namun sebelum kita membahas akan hal itu, mari kita melihat bagaimana sebenarnya kondisi dan keadaan Paulus dan Silas ketika mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-24 dijelaskan bahwa Paulus dan Silas sedang berada di dalam penjara. Dan yang menyebabkan mereka dipenjarakan karena Paulus telah mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan di kota Filipi pada waktu itu. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-18. Dan ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka sangat marah dan menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa, dan mengatakan bahwa Paulus dan Silas mengacaukan kota mereka. Dan pembesar-pembesar kota itu percaya, lalu menyuruh mengoyakkan pakaian Paulus dan Silas, serta mendera mereka berkali-kali. Setelah itu, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kaki mereka dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Itulah kondisi atau keadaan Paulus dan Silas ketika mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Kondisi mereka tidak baik-baik saja. Mereka dalam masalah yang besar. Sebagai manusia biasa, mereka bisa saja marah, ngomel, menggerutu kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan mereka di penjara? Mengapa Tuhan tidak membela mereka? Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-25, yang terjadi malah sebaliknya. Paulus dan Silas tidak marah kepada Tuhan. Justru mereka berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Itu berarti ketika mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan suara nyaring atau suara yang keras. Sebab kalau suara mereka kecil, tidak mungkin didengar oleh tahanan lainnya. Dan ketika mereka menyanyikan puji-pujian itu, mereka menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dari hati yang terdalam. Dan ketika Tuhan melihat kesungguhan hati mereka memuji Dia, maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan mereka terus-menerus di dalam masalah yang sedang mereka alami itu. Tuhan turun tangan, Tuhan bertindak. Dia menyatakan kuasanya karena nyanyian puji-pujian yang mereka nyanyikan itu sungguh berkenan kepadanya. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara goyah. Dan ketika itu, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tuhan menyatakan kuasanya dengan terjadinya gempa bumi yang hebat. Tuhan
memakai gempa bumi itu untuk membuka pintu penjara dan juga untuk melepaskan belenggu mereka semua, termasuk Paulus dan Silas. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menolong umatnya. Keluarga damai yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian puji-pujian yang dinyanyikan dengan tulus sangat besar dampaknya. Juga puji-pujian tersebut berkenan kepada Tuhan. Seperti yang barusan kita renungkan, bahwa Tuhan bisa menyatakan kuasa-Nya atas nyanyian puji-pujian yang dinyanyikan dengan tulus kepadanya. Seperti halnya dengan Paulus dan Silas. Itu berarti menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan tidak boleh asal-asalan. Harus disertai dengan motivasi yang tulus, motivasi yang benar. Kita semua anak-anak Tuhan tentu bisa menyanyikan puji-pujian kepadanya. Dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukannya. Seperti halnya dengan Paulus dan Silas. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan di dalam penjara, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Pertanyaan bagi kita, bagaimanakah ketika kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan? Sudahkah kita melakukannya dengan tulus? Sudahkah kita melakukannya dengan motivasi yang benar? Sehingga nyanyian puji-pujian yang kita lantunkan itu berkenan kepadanya? Tentu kita masing-masing yang bisa menjawabnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua. Hamba telah berhenti berkata-kata dan hamba menyadari bahwa hamba sangat terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menyempurnakannya di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.